Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya kasihi, puji syukur kehadiran Tuhan karena Tuhan telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penanaman pendidikan karakter di masa pandemi. Saat ini, dunia telah digemparkan dengan kondisi wabah corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Wabah virus corona bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi. COVID-19 juga berdampak pada sektor pendidikan, di mana sekitar 290,5 juta pelajar di seluruh dunia terganggu proses pendidikannya akibat ditutupnya sejumlah sekolah. Salah satu kebijakan pendidikan di masa pandemi ini yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka dengan metode learn from home yang menggunakan beberapa teknologi informasi yang ada seperti Google Meet, WhatsApp Group, Google Classroom, dan lain sebagainya. Pada masa ini, pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan karena hal ini tertuang pada Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional. Maka dari itu, penanaman karakter dalam learn from home harus tetap dilakukan, salah satunya tentang penguatan pendidikan karakter. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Perpres nomor 87 tahun 2017, PPK merupakan gerakan yang mengupayakan untuk menguatkan pendidikan karakter peserta didik di bawah tanggung jawab satuan pendidikan yang melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikiran, dan oleh raga, yang di dalamnya terdapat kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Maka dari itu, upaya trisentral pendidikan harus berjalan secara kontinu dan penanaman karakter di masa pandemi ini. Dengan masa pandemi sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung dapat memberi nilai karakter bagi peserta didik. Pertama, kemandirian yang merujuk pada sikap dan perilaku yang tidak dengan mudah bergantung kepada orang lain dalam menjalankan kewajibannya. Artinya, dalam masa pandemi ini, siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dengan mandiri, tanpa bergantung kepada teman, tetapi masih memiliki arahan dari guru maupun orang tua. Kedua, disiplin yang merujuk pada patuh terhadap tata tertib atau aturan yang ditetapkan. Artinya, siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung dituntut untuk disiplin dan melakukan pembelajaran learn from home, meskipun tidak ada pemantauan langsung dari guru maupun pihak sekolah. Ketiga, kreativitas, di mana learn from home memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswa untuk kreatif meskipun pembelajaran tidak berjalan secara tatap muka dan menggunakan teknologi dan informasi yang ada. Kebijakan baru saat ini muncul di mana pemerintah menghapus PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan menggantinya dengan kebijakan new normal. New normal adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan perubahan perilaku dalam menjalankan aktivitas normal, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan pendidikan karakter di masa pandemi, setidaknya ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Pertama, inovasi guru. Artinya, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan adanya inovasi guru dan dalam mendidik siswa. Kedua, peran orang tua. Keberhasilan menanamkan karakter di masa pandemi ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini, orang tua memegang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah dengan orang tua. Maka, di masa pandemi ini, orang tua harus
bisa bekerja sama dengan guru bagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan kepada siswa atau anaknya di suatu sekolah, seperti upaya melakukan skillful. Anak dibiasakan dengan penanaman budi pekerti, yaitu membantu orang tua di rumah sesuai dengan tahapan dan usia perkembangan anak. Ketiga, pembiasaan dalam teori pendidikan. Pembiasaan dalam teori pendidikan. Pendidikan karakter merupakan bentuk dalam kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu pendidikan yang mendidik, diperuntukkan bagi generasi selanjutnya, dan membentuk penyempurnaan individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diambil garis kesimpulan bahwa penanaman pendidikan karakter pada hakikatnya adalah proses pembiasaan. Mengingat pentingnya pendidikan karakter bagi anak, walaupun dalam kondisi pandemi saat ini, dilakukan akan tetapi dengan satu kunci, yaitu kerjasama yang baik antara trisentra pendidikan, yaitu orang tua, sekolah, dan masyarakat. Karena pendidikan karakter tidak bisa sendiri, melainkan suatu kesatuan yang harus dikelola dan dilaksanakan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.